Subtema 1. Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 5. Kamu sebelumnya telah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu. Di manakah padi dan teh biasa tumbuh? Lingkungan yang seperti apa yang baik untuk tanaman tersebut? Padi. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air, dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanaman berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Kesimpulan tentang tanaman padi dan teh adalah tanaman teh tumbuh dengan baik di daerah pegunungan dengan suhu 13 sampai 15 derajat Celcius. Perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh adalah padi tumbuh baik di daerah berhawa panas, sedangkan teh tumbuh baik di daerah berhawa dingin. Padi dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan apabila tanah di daerah pegunungan banyak mengandung fraksi pasir, debu, dan lempung. Sedangkan teh dapat tumbuh dengan baik di daerah persawahan yang bersuhu dingin dengan tanah banyak mengandung bahan organik. Keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman, suhu dan kandungan unsur tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Sebelum menanam tumbuhan, kita perlu memperhatikan kualitas tanaman itu sendiri, kualitas tanah, kondisi lingkungan atau suhu, cuaca atau hujan atau kemarau, dan perawatan tanaman. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Hasil suatu jenis tanaman bergantung pada interaksi antara faktor genetis dan faktor lingkungan seperti jenis tanah, topografi, pengelolaan, pola iklim, dan teknologi. Dari faktor lingkungan, maka faktor tanah merupakan modal utama. Keadaan tanah sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur iklim, yaitu hujan, suhu, dan kelembapan. Suhu udara dan tanah mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Tanaman tropis, misalnya coklat, memerlukan suhu tinggi sepanjang tahun. Batas atau suhu yang mematikan aktivitas sel-sel tanaman berkisar antara 120 sampai 140 volt, tetapi nilai ini beragam sesuai dengan jenis tanaman dan tingkat pertumbuhannya. Air adalah faktor yang lebih penting dari produksi tanaman pangan dibandingkan dengan faktor lingkungan lainnya.
tanaman pangan memperoleh persediaan air dari akar. Itu sebabnya pemeliharaan kelembapan tanah memerlukan faktor yang penting dalam pertanian. Jumlah air yang terlebih dalam tanah akan mengubah berbagai proses kimia dan biologis yang membatasi jumlah oksigen dan meningkatkan pembentukan senyawa yang berbahaya bagi akar tanaman. Curah hujan yang lebat dapat mengganggu pembungaan dan penyerbukan. Curah hujan memegang peranan pertumbuhan dan produksi tanaman pangan. Hal ini disebabkan air sebagai pengangkut unsur hara dari tanah ke akar dan dilanjutkan ke bagian-bagian lainnya. Tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni seperti karya seni kolase. Sekarang, coba kamu amati karya seni kolase dari tumbuhan berikut. Apakah kamu pernah mengapresiasi karya seni? Apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Coba sekarang kamu amati video mengapresiasi seni berikut ini.